Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Yoga Pratama dengan NIM 2202070126. Di sini saya akan membacakan hasil analisis rasio keuangan PT Astra Agro Lestari Tbk. Yang pertama, rasio likuiditas, yaitu rasio lancar. Rumus dari rasio lancar ini adalah aset lancar dibagi dengan hutang lancar. Dari tabel tersebut didapatkan yaitu 1. Rasio lancar sebesar 3,31 pada tahun 2020 menunjukkan bahwa perusahaan memiliki aset lancar yang cukup untuk menutupi kewajiban lancarnya, lebih dari 3 kali lipat. Ini menunjukkan likuiditas yang sangat baik pada tahun 2020. Yang kedua, rasio lancar pada tahun 2021 turun menjadi 1,58, yang berarti bahwa aset lancar perusahaan hanya sedikit lebih besar daripada hutang lancarnya. Meskipun rasio ini masih menunjukkan bahwa perusahaan dapat menutupi kewajiban lancarnya, penurunan yang signifikan dari tahun sebelumnya menunjukkan penurunan dalam likuiditas. 3. Penurunan rasio lancar dari 3,31 pada tahun 2020 menjadi 1,58 pada tahun 2021 adalah signifikan, dengan penurunan sekitar 109,73%. Ini menunjukkan bahwa perusahaan mungkin menghadapi tantangan dalam mempertahankan likuiditasnya yang bisa disebabkan oleh peningkatan hutang lancar atau penurunan aset lancar. Yang kedua, ini rasio sangat lancar atau quick ratio. Dengan rumus aset lancar dikurangi persediaan dibagi hutang lancar. Dari tabel tersebut didapatkan hasil yaitu 1. Pada tahun 2020 rasio sangat lancar adalah 2,10. Ini berarti perusahaan memiliki aset lancar yang lebih dari 2 kali lipat jumlah hutang lancarnya. Quick ratio yang lebih tinggi dari 1 menunjukkan bahwa perusahaan dalam posisi likuiditas yang baik tanpa mengandalkan penjualan persediaan untuk mengetahui kewajiban jangka pendek. 2. Pada tahun 2021 quick ratio menurun menjadi 1,07. Meskipun masih di atas 1, penurunan ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki lebih sedikit aset yang cepat cair dibandingkan dengan hutang lancarnya. Ini mengindikasikan penurunan likuiditas. Meskipun perusahaan masih mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya tanpa harus menjual persediaan. 3. Penurunan quick ratio dari 2,10 pada tahun 2020 menjadi 1,07 pada tahun 2021 menunjukkan penurunan sekitar 96,28%. Ini menandakan bahwa perusahaan mengalami penurunan signifikan dalam kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aset yang cepat cair, yang merupakan tanda penurunan likuiditas. Selanjutnya, rasio keuangan atau cash ratio dengan rumus kas dan setara kas dibagi hutang lancar. Dari tabel tersebut didapatkan hasil yaitu 1. Pada tahun 2020 rasio kas adalah 0,55. Ini berarti perusahaan memiliki kas dan setara kas yang hanya dapat menutupi sekitar 55% dari total hutang lancarnya. Rasio ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak memiliki cukup kas untuk segera memenuhi semua kewajiban jangka pendeknya dan harus bergantung pada aset lancar lainnya. Pada tahun 2021, cash ratio meningkat menjadi 0,65. Meskipun masih di bawah 1, peningkatan ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kas dan setara kas yang lebih baik untuk menutupi kewajiban jangka pendeknya dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ini adalah indikasi perbaikan likuiditas dalam hal kas yang tersedia. 3. Cash ratio meningkat sekitar 16,45%
dari 2020 ke 2021. Ini adalah tanda positif bahwa perusahaan memiliki lebih banyak kas yang tersedia untuk menutupi hutang lancarnya. Meskipun rasio tersebut masih di bawah 1, yang berarti likuiditas berbasis kas masih belum ideal. Selanjutnya yaitu rasio leverage. 1. Debt to asset ratio dengan rumus total hutang dibagi total aset. Dari tabel tersebut didapatkan hasil yaitu 1. Pada tahun 2020 sekitar 30,71% dari total aset perusahaan dibiayai oleh hutang pada tahun 2020. Rasio ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki tingkat leverage yang moderat. 2. Pada tahun 2021 sekitar 30,35% dari total aset perusahaan dibiayai oleh hutang. Rasio ini sedikit lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, menunjukkan penurunan leverage meskipun ada peningkatan dalam jumlah hutang. 3. Terjadi penurunan sekitar 1,19%. Ini menunjukkan bahwa meskipun total hutang meningkat, proporsi hutang terhadap total aset sedikit menurun, yang bisa berarti bahwa aset perusahaan tumbuh lebih cepat daripada hutangnya. Selanjutnya, debt to equity ratio dengan rumus total hutang dibagi total ekuitas. Dengan hasil 1, ini berarti bahwa pada tahun 2020 setiap 1 unit ekuitas dibiayai oleh sekitar 0,4433 unit hutang. Rasio ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki tingkat leverage yang relatif rendah, dengan hutang yang hanya sekitar 44,33% dari ekuitasnya. 2. Pada tahun 2021, rasio ini sedikit menurun menjadi 0,4359 atau 43,59%, menunjukkan bahwa meskipun hutang perusahaan meningkat, ekuitasnya meningkat pada tingkat yang lebih cepat, sehingga leverage sedikit berkurang. 3. Terjadi penurunan sekitar 1,71%. Ini menunjukkan adanya pengurangan kecil dalam rasio leverage perusahaan, menandakan bahwa perusahaan menambah ekuitas lebih cepat daripada penambahan hutang. Selanjutnya, interest coverage ratio dengan rumus EBIT dibagi beban bunga. Dengan hasil 1 pada tahun 2020, rasio ICR sebesar 4,40, menunjukkan bahwa perusahaan menghasilkan laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT yang cukup untuk menutupi beban bunganya sebanyak 4,4 kali. Ini berarti perusahaan memiliki kemampuan yang cukup baik untuk membayar kewajiban bunganya pada tahun tersebut. 2. Pada tahun 2021, rasio ICR meningkat signifikan menjadi 8,69. Ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu menutupi beban bunga sebanyak 8,69 kali dari EBIT yang dihasilkan. Peningkatan ini menunjukkan perbaikan yang signifikan dalam kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban bunganya. 3. Terjadi peningkatan sekitar 49,34%. Dalam ICR menunjukkan peningkatan substansial dalam kemampuan perusahaan untuk membayar bunga atas hutangnya. Ini merupakan peningkatan yang sangat positif dari perspektif leverage. Catatan tambahan untuk mencari EBIT dari suatu laporan keuangan adalah jumlah laba bruto atau laba kotor dikurangi beban penjualan dikurangi beban umum. Dari hasil yang didapat tersebut, maka itulah hasil EBIT dari laporan keuangan sebuah perusahaan. Selanjutnya yaitu long term debt to equity ratio dengan rumus hutang jangka panjang dibagi total ekuitas.
yaitu dengan hasil 1 pada tahun 2020 rasio LTDR sebesar 35,02%, menunjukkan bahwa hutang jangka panjang perusahaan setara dengan sekitar 35,02% dari total ekuitasnya. Ini mengindikasikan bahwa sekitar sepertiga dari ekuitas perusahaan digunakan untuk menutupi hutang jangka panjangnya. 2 pada tahun 2021, rasio LTDR menurun drastis menjadi 15,44%, yang menunjukkan bahwa perusahaan mengurangi ketergantungan pada hutang jangka panjang. Ini berarti hanya sekitar 15,44% dari ekuitas yang digunakan untuk menutupi hutang jangka panjang, yang merupakan penurunan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. 3. Terjadi penurunan sekitar 126,86% dalam LTDR, menunjukkan pengurangan yang sangat signifikan dalam proporsi hutang jangka panjang terhadap ekuitas perusahaan. Ini adalah tanda positif bahwa perusahaan telah mengurangi leverage jangka panjangnya secara substansial. Selanjutnya yaitu rasio profitabilitas, yaitu gross profit margin dengan rumus laba kotor dibagi penjualan. Dengan hasil 1 pada tahun 2020, gross profit margin sebesar 15,75%, menunjukkan bahwa untuk setiap 1 unit penjualan, perusahaan menghasilkan 15,75% dari pendapatan sebagai laba kotor setelah dikurangi biaya produksi langsung. Ini menunjukkan bahwa perusahaan berhasil mempertahankan sebagian besar pendapatannya sebagai laba kotor. 2 pada tahun 2021, gross profit margin meningkat menjadi 19,86%. Ini menunjukkan bahwa perusahaan meningkatkan efisiensinya dalam menghasilkan laba kotor dari penjualan, dengan hampir 20% dari setiap unit penjualan menjadi laba kotor. 3. Terjadi peningkatan sekitar 20,67% dalam gross profit margin, menunjukkan perbaikan signifikan dalam profitabilitas perusahaan dari 2020 ke 2021. Ini bisa disebabkan oleh peningkatan penjualan dengan biaya produksi yang lebih rendah atau peningkatan efisiensi operasional. Selanjutnya yaitu net profit margin dengan rumus laba bersih dibagi penjualan, yaitu dengan hasil 1 pada tahun 2020, net profit margin sebesar 2,48%, menunjukkan bahwa dari setiap 1 unit penjualan, perusahaan hanya menghasilkan sekitar 2,48% sebagai laba bersih setelah semua biaya termasuk pajak, bunga, dan biaya operasional lainnya telah dikurangi. Ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki margin keuntungan yang relatif rendah pada tahun tersebut. Pada tahun 2021, net profit margin meningkat menjadi 10,09%. Ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam efisiensi perusahaan dalam mengelola biaya, di mana perusahaan berhasil menghasilkan laba bersih yang lebih besar dari penjualannya. Dengan margin 10,09%, perusahaan menghasilkan laba bersih yang lebih substansial dari pendapatan penjualannya dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 3. Terjadi peningkatan sekitar 75,38% dalam net profit margin, menunjukkan peningkatan besar dalam profitabilitas perusahaan. Ini bisa terjadi karena peningkatan efisiensi operasional, pengurangan biaya, atau pertumbuhan pendapatan yang signifikan yang melebihi pertumbuhan biaya. Selanjutnya yaitu return on sales dengan rumus EBIT dibagi penjualan. Dengan hasil yang pertama, 1 pada tahun 2020, return on sales sebesar 9,80%, menunjukkan bahwa untuk setiap 1 unit penjualan,
perusahaan menghasilkan sekitar 9,80% dari pendapatan sebagai laba operasional atau EBIT. Ini mengindikasikan bahwa perusahaan berhasil mempertahankan hampir 10% dari pendapatannya sebagai laba operasional setelah mengurangi biaya terkait dengan penjualan. 2. Pada tahun 2021, return on sales meningkat menjadi 14,10%. Ini menunjukkan bahwa perusahaan telah meningkatkan efisiensinya, menghasilkan laba operasional yang lebih besar dari penjualannya dengan margin 14,10%. Perusahaan mempertahankan lebih banyak dari setiap unit penjualan sebagai laba operasional dibandingkan tahun sebelumnya. 3. Peningkatan sekitar 30,54% dari return on sales menunjukkan perbaikan signifikan dalam profitabilitas operasional perusahaan. Ini mengindikasikan bahwa perusahaan telah berhasil mengelola biaya operasionalnya dengan lebih baik atau meningkatkan pendapatannya lebih efisien. Selanjutnya yaitu return on asset dengan rumus laba bersih dibagi total aset. Dengan hasil 1 pada tahun 2020, ROA sebesar 1,68% menunjukkan bahwa perusahaan menghasilkan laba bersih sebesar 1,68% dari total aset yang dimiliki. Ini menunjukkan efisiensi perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba bersih. 2. Pada tahun 2021, ROA meningkat menjadi 8,07%. Ini menunjukkan bahwa perusahaan lebih efisien dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba bersih, dengan menghasilkan laba bersih sebesar 8,07% dari total aset yang dimiliki. 3. Terjadi peningkatan sekitar 79,17% dalam ROA menunjukkan perbaikan signifikan dalam efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari total aset yang dimilikinya. Selanjutnya, return on equity dengan rumus laba bersih dibagi total ekuitas. 1. Pada tahun 2020, ROE sebesar 2,43% menunjukkan bahwa perusahaan menghasilkan laba bersih sebesar 2,43% dari total ekuitas. Ini menunjukkan profitabilitas yang relatif rendah dalam hal pengembalian terhadap ekuitas yang diinvestasikan oleh pemegang saham. 2. Pada tahun 2021, ROE meningkat menjadi 11,59%. Ini menunjukkan bahwa perusahaan menghasilkan laba bersih yang jauh lebih tinggi dari ekuitas yang diinvestasikan, menunjukkan peningkatan signifikan dalam profitabilitas dan efisiensi pengelolaan ekuitas. 3. Terjadi peningkatan sekitar 79,06% dalam ROE menunjukkan perbaikan substansial dalam profitabilitas perusahaan terkait dengan ekuitas yang diinvestasikan. Ini menunjukkan bahwa perusahaan telah berhasil meningkatkan laba bersihnya secara signifikan relatif terhadap ekuitas yang ada. Selanjutnya yaitu rasio aktivitas. Yang pertama, perputaran persediaan dengan rumus penjualan dibagi persediaan. Dengan hasil 1 pada tahun 2020, rasio perputaran persediaan sebesar 8,68, menunjukkan bahwa persediaan perusahaan berputar sekitar 8,68 kali dalam setahun. Ini mengindikasikan frekuensi penggantian persediaan dengan penjualan yang cukup baik. 2. Pada tahun 2021, rasio perputaran persediaan menurun menjadi 8,04. Ini menunjukkan bahwa persediaan berputar sedikit lebih lambat dibandingkan tahun sebelumnya. 3. Terjadi penurunan sekitar 7,96% dalam rasio perputaran persediaan menunjukkan bahwa perusahaan mengalami penurunan efisiensi dalam mengelola persediaan, dengan persediaan berputar sedikit lebih lambat dibandingkan tahun sebelumnya. 4. Ini menunjukkan bahwa rata-rata waktu yang diperlukan untuk mengubah
Seluruh persediaan menjadi penjualan adalah sekitar 45,37 hari. Selanjutnya yaitu perputaran piutang dengan rumus penjualan dibagi piutang. 1. Pada tahun 2020, rasio perputaran piutang sebesar 24,56 menunjukkan bahwa piutang perusahaan berputar sekitar 24,56 kali dalam setahun. Ini mengindikasikan seberapa efisien perusahaan dalam mengumpulkan piutangnya. 2. Pada tahun 2021, rasio perputaran piutang meningkat menjadi 53,09. Ini menunjukkan bahwa piutang perusahaan berputar jauh lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya, menunjukkan peningkatan efisiensi dalam pengumpulan piutang. 3. Terjadi peningkatan sekitar 53,74% dalam rasio perputaran piutang, menunjukkan bahwa perusahaan telah meningkatkan efisiensi dalam mengelola dan mengumpulkan piutangnya secara signifikan. 4. Ini menunjukkan bahwa rata-rata waktu yang diperlukan perusahaan untuk mengumpulkan piutang adalah sekitar 6,88 hari, yang menunjukkan efisiensi tinggi dalam proses penagihan piutang. Selanjutnya yaitu perputaran utang dengan rumus HPP dibagi utang usaha. Dengan hasil 1 pada tahun 2020, rasio perputaran utang sebesar 20,57 menunjukkan bahwa utang usaha perusahaan berputar sekitar 20,57 kali dalam setahun. Ini mencerminkan seberapa efisien perusahaan dalam membayar utangnya dengan menggunakan beban pokok penjualan. 2. Pada tahun 2021, rasio perputaran utang menurun menjadi 18,98. Ini menunjukkan bahwa utang usaha perusahaan berputar lebih lambat dibandingkan tahun sebelumnya. 3. Terjadi penurunan sekitar 8,35% dalam rasio perputaran utang, menunjukkan bahwa perusahaan mengalami penurunan efisiensi dalam membayar utangnya. 4. Ini menunjukkan bahwa rata-rata waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk membayar utang usahanya adalah sekitar 19,23 hari. Selanjutnya yaitu perputaran modal kerja dengan rumus penjualan dibagi modal kerja. 1. Pada tahun 2020, rasio perputaran modal kerja sebesar 4,54 menunjukkan bahwa perusahaan menghasilkan penjualan sekitar 4,54 kali lipat dari modal kerja yang tersedia. Ini mengindikasikan seberapa efisien perusahaan menggunakan modal kerjanya untuk menghasilkan penjualan. 2. Pada tahun 2021, rasio perputaran modal kerja meningkat menjadi 7,04. Ini menunjukkan bahwa perusahaan lebih efisien dalam menggunakan modal kerjanya untuk menghasilkan penjualan dibandingkan tahun sebelumnya. 3. Terjadi peningkatan sekitar 35,58% dalam rasio perputaran modal kerja, menunjukkan bahwa perusahaan telah meningkatkan efisiensinya dalam menggunakan modal kerjanya untuk menghasilkan penjualan. Catatan tambahan, untuk mencari modal kerja di laporan keuangan, maka bisa dilakukan dengan aset lancar dikurangi dengan hutang lancar. Dari hasil yang didapat tersebut adalah modal kerja dari laporan keuangan sebuah perusahaan. Selanjutnya yaitu perputaran aset tetap dengan rumus penjualan dibagi aset tetap. Dengan hasil 1 pada tahun 2020, rasio perputaran aset tetap sebesar 2,03 menunjukkan bahwa perusahaan menghasilkan penjualan sekitar 2,03 kali lipat dari aset tetap yang dimiliki. Ini menunjukkan efisiensi penggunaan aset tetap dalam menghasilkan penjualan. 2. Pada tahun 2021, rasio perputaran aset tetap meningkat menjadi 2,65. Ini menunjukkan bahwa perusahaan lebih efisien dalam menggunakan aset tetapnya untuk menghasilkan penjualan dibandingkan tahun sebelumnya. 3. Terjadi peningkatan sekitar 23,26% dalam rasio perputaran aset tetap
menunjukkan bahwa perusahaan telah meningkatkan efisiensinya dalam menggunakan aset tetap untuk menghasilkan penjualan. Selanjutnya yaitu perputaran total aset dengan rumus penjualan dibagi total aset. 1. Pada tahun 2020, rasio perputaran total aset sebesar 0,68, menunjukkan bahwa perusahaan menghasilkan penjualan sebesar 0,68 kali dari total aset yang dimiliki. Ini menunjukkan seberapa efektif perusahaan dalam menggunakan total asetnya untuk menghasilkan penjualan. 2. Pada tahun 2021, rasio perputaran total aset meningkat menjadi 0,80. Ini menunjukkan bahwa perusahaan menjadi lebih efisien dalam menggunakan total asetnya untuk menghasilkan penjualan. 3. Terjadi peningkatan sekitar 15,39% dalam rasio perputaran total aset, menunjukkan bahwa perusahaan ini meningkatkan efisiensinya dalam menggunakan total asetnya untuk menghasilkan penjualan. Selanjutnya yakni earning per share dengan rumus laba bersih dibagi laba saham yang beredar. 1. Pada tahun 2020 EPS sebesar 0,000243, menunjukkan bahwa laba bersih yang dihasilkan per lembar saham sangat kecil. Pada tahun 2021 EPS meningkat menjadi 0,001275. Ini menunjukkan bahwa laba bersih per lembar saham meningkat secara signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. 3. Terjadi peningkatan sekitar 80,96% dalam EPS, menunjukkan bahwa laba bersih per saham meningkat secara signifikan dari tahun 2020 ke 2021. Selanjutnya yakni price earning ratio dengan rumus harga saham dibagi EPS. 1. Pada tahun 2020 per sebesar 803,236, menunjukkan bahwa harga saham relatif tinggi dibandingkan dengan laba bersaham, mencerminkan ekspektasi yang sangat tinggi dari pasar terhadap pertumbuhan laba di masa depan. 2. Pada tahun 2021 per menurun menjadi 152,935. Ini menunjukkan bahwa harga saham relatif lebih rendah dibandingkan dengan laba bersaham, yang mencerminkan penurunan ekspektasi pasar terhadap pertumbuhan laba di masa depan dibandingkan tahun sebelumnya. 3. Terjadi penurunan sekitar 425,21% dalam per, menunjukkan penurunan drastis dalam rasio per, yang berarti bahwa harga saham relatif lebih murah dibandingkan dengan laba per saham pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020. Selanjutnya yakni kesimpulan dari seluruh rasio keuangan. 1. Rasio likuiditas. Terdapat peningkatan pada current ratio dan quick ratio dari tahun 2020 ke 2021, menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang lebih baik untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Cash ratio juga meningkat, menunjukkan likuiditas yang lebih baik. 2. Rasio leverage. Debt to asset ratio dan debt to equity ratio menunjukkan peningkatan, yang bisa mengindikasikan peningkatan ketergantungan pada utang. Namun, interest coverage ratio menunjukkan bahwa perusahaan masih mampu membayar bunga utangnya. 3. Rasio profitabilitas. Semua rasio profitabilitas mulai dari GPM, MPM, ROS, ROA, dan ROE mengalami peningkatan, menunjukkan bahwa perusahaan semakin efisien dalam menghasilkan laba dari penjualannya dan aset yang dimiliki. 4. Rasio aktivitas. Perputaran persediaan dan piutang menunjukkan efisiensi yang baik. Meskipun ada fluktuasi, rasio perputaran utang juga menunjukkan bahwa perusahaan dapat mengelola kewajiban jangka pendeknya dengan baik. 5. Rasio pasar. EPS meningkat, yang menunjukkan pertumbuhan laba per saham.
namun PER menunjukkan bahwa harga saham relatif tinggi dibandingkan dengan laba yang dihasilkan. Secara keseluruhan, PT Astra Agro Lestari Tbk menunjukkan kinerja keuangan yang positif, dengan peningkatan dalam likuiditas, profitabilitas, dan efisiensi operasional, meskipun ada peningkatan dalam leverage yang perlu diperhatikan. Demikian tugas analisis rasio keuangan dari saya. Semoga dengan tugas ini dapat menambah nilai mata kuliah manajemen keuangan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.